Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi sahabat solih solihah SMP Negeri 24 Surakarta. Apa kabarnya semuanya? Insya Allah semuanya sehat. Berjumpa lagi dengan kita di sini dalam agenda rutin sekolah kita tiap tahun dalam bulan Ramadan, yaitu kegiatan pesantren kilat. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Bu Eni tidak sendiri. Bu Eni ditemani oleh Ibu Ainun Fitrah SPD yang akan menyampaikan materi pesantren kilat untuk kita hari ini. Marilah untuk menyingkat waktu pagi hari ini, segera kita bertemu dengan Bu Ainun Fitrah agar materi yang disampaikan segera dipaparkan. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya Bu Ainun? Alhamdulillah baik. Bu Eni apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertemu dengan sahabat solih solihah SMP Negeri 24 Surakarta dalam kegiatan pesantren kilat. Kira-kira materi apa ya yang mau disampaikan Bu Ainun untuk pagi hari ini? Kita nanti akan belajar bersama-sama tentang bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan syariat Islam. Sebagai muslim, kita melaksanakan ibadah sholat, ya, dan tentunya ibadah sholat diawali dengan wudhu. Iya, benar sekali. Oke, silahkan Bu Ainun untuk materi wudhu bisa disampaikan paparan sekilas untuk teman-teman biar paham wudhu itu seperti apa, wudhu itu apa. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara pesantren kilat secara daring, ya, di rumah masing-masing, guna untuk meningkatkan iman dan takwa di bulan Ramadan ini. Sebelum menginjak ke materi yang bagaimana cara wudhu dengan benar sesuai dengan syariat Islam, nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu pengertian wudhu, Bu Eni, ya. Iya. Pengertian wudhu itu secara bahasa berasal dari kata husnu yang artinya keindahan, dan nadofah yang berarti kebersihan. Jadi ada dua, yaitu husnu dan nadofah. Husnu dan nadofah. Ya. Kemudian secara istilah yaitu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu guna untuk menghilangkan hadas kecil, Bu Eni. Oh begitu. Ya. Berarti sebelum ini berarti kalau kita mau sholat itu wajib berwudu, begitu ya Bu Ainun? Iya, untuk sebelum melaksanakan sholat kita wajib dulu wudu, ya Bu Eni, ya. Karena ada salah satu dalil yang berbicara tentang harusan wudu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat maka basuhlah muka kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku, dan basuhlah kepala atau usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, itu sudah dijelaskan secara terang, ya Bu, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Tetapi ketika kita dapatkan seseorang itu sedang sakit, ya Bu, ya, sedang sakit, misal demam yang sangat tinggi atau tidak berani menyentuh air, nah itu diperbolehkan tidak berwudu, tetapi diganti dengan tayamum, gitu Bu ya. Sakitnya berarti misal kita kalau sekarang ini dalam musim pandemi, ya Bu Ainun, seperti kita ketahui kalau kita ada yang terjangkit virus corona itu juga diawali dengan demam. Artinya berarti ini orang yang terjangkit virus corona ini juga boleh tidak berwudu, ya, atau bagaimana? Iya, jika demamnya itu sangat tinggi, ya Bu, demamnya sangat tinggi itu lebih baik boleh tidak berwudu. Tidak gitu. Ya. Kita cari contoh lain ketika perawat yang ada di rumah sakit itu kan menggunakan APD lengkap, ya Bu. Menggunakan APD lengkap, tidak memungkinkan untuk seseorang itu melepas kemudian memakai lagi untuk sholat. Oh, ya, berarti memakan waktu. Iya, memakan waktu sangat banyak, ya Bu, ya.
berarti itu diperbolehkan untuk bertayamum. Dan sholatnya pun itu bisa digabung di akhir ya Bu ini ya. Misal nanti sholat zuhur sama asar nanti bisa dilaksanakan di sholat asar sama jamak akhir ya. Karena tugas ya. Iya, karena tugas yang harus dilaksanakan seperti itu ya. Berarti sholatnya tidak sah gitu ya ketika seseorang tanpa berwudu gitu. Iya. Atau bagaimana? Apabila dalam kondisi kita sehat walafiat, kita tidak ada rasa sakit sedikit pun, kita harus wudu terlebih dahulu. Kalau tidak wudu berarti sholat kita tidak sah. Nah, seperti itu Bu. Nah, selanjutnya Bu Ainur. Kemudian syarat apa saja yang harus diperhatikan dalam wudu? Ya, syarat-syarat dalam wudu ini tentunya ada ya Bu ini ya. Yang pertama yaitu tentunya harus beragama Islam. Ya, beragama Islam. Yang kedua yaitu sudah balik atau menginjak usia dewasa. Ya. Terus yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Hadas besar yaitu suatu najis yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan wudu ya Bu ya. Tetapi dengan mandi besar atau junub ya. Misalnya saja kita contohkan ketika sedang ada suami istri yang sedang melakukan hubungan. Nah, ketika memasuki waktu sholat itu tidak bisa langsung mensucikan dirinya dengan berwudu, tapi harus mandi besar terlebih dahulu ya, kemudian baru ambil wudu, kemudian baru melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Terus syarat yang keempat itu menggunakan air suci yang dapat digunakan untuk mensucikan. Oh begitu. Jadi harus ada air khusus gitu ya, air khusus yang dipakai untuk berwudu. Iya. Contohnya Bu Ainur, contohnya air suci yang bisa dipakai untuk berwudu. Iya. Macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Ini banyak sekali ya Bu Ani ya. Misalnya saja air hujan. Air hujan itu bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua ada air laut. Air laut juga bisa digunakan untuk wudu karena segala hewan yang ada di laut itu baik hidup maupun mati, kalau menjadi bangkai itu pun halal. Ya, halal. Berarti otomatis airnya juga halal untuk digunakan untuk wudu. Caranya bagaimana Bu Ainur? Kalau air hujan itu bisa dipakai untuk berwudu, kira-kira teknisnya seperti apa gitu? Apa kita lari ke tengah lapangan gitu ya? Nggak perlu kemudian menadah ke langit atau menadahkan air hujan itu ke satu tempat dulu atau bagaimana? Iya. Baik, cara berwudu dengan menggunakan air hujan ya Bu ini ya. Alangkah sebaiknya kita siapkan wadah terlebih dahulu untuk menampung air hujannya. Karena kalau langsung itu nanti malah terkena pakaian kita basah semua. Jadi lebih baik menggunakan wadah kemudian kita gunakan untuk wudu. Kemudian kalau misalnya kalau ditampung otomatis kan air ini melewati atap atau talang gitu ya. Kalau ada kotoran yang tersangkut di air itu. Ya. Kalau menggunakan air hujan pasti tentunya kotor ya Bu ya. Karena mungkin di genting-genting itu banyak debu-debu atau yang lainnya, kemungkinan juga kotor. Jadi lebih baik dalam menggunakannya kita diamkan terlebih dahulu biar kotoran itu mengendap. Ya, mengendap baru airnya bisa digunakan untuk berwudu. Untuk air laut, kalau untuk air laut kan asin ya, otomatis asin ya, tapi tetap bisa ya dipakai untuk berwudu. Bisa. Kalau seumpamanya itu ada air yang tawar, lebih baik digunakan atau menggunakan air yang tawar. Tapi kalau dalam kondisi darurat hanya menjumpai air laut asin, tidak. Karena dalam Islam ada istilah rukhsah ya Bu ini ya, atau dalam artinya keringanan biasa. Selanjutnya tadi air. Oh iya, selanjutnya ada air sungai. Air sungai. Kemudian air sumur. Air sumur yang biasanya kita pakai ya Bu ini. Zaman dulu masih ingat nggak Bu ini? Kita kalau dalam menggunakan sumur itu harus menimba. Iya, menimba terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang anak-anak itu enak ya Bu. Iya, tinggal cekat aja gitu, tinggal putar keran, air langsung keluar. Nah, itu alangkah sebaiknya sholat juga harus lebih ditertibkan karena kemudian juga sudah semakin banyak ditemukan.
Untuk air sungai sekarang kan kita temui misalnya ya sungai di belakang rumah saya ini airnya juga nggak bersih Bu Ainun. Apa ini juga bisa untuk berwudu? Kalau tadi disebutkan air sungai gitu loh. Ya, tentunya kalau menggunakan air sungai kita harus lihat terlebih dahulu. Bila di situ ada macam-macam kotoran seperti sampah kayak gitu kan juga tidak memungkinkan kita untuk berwudu ya. Lebih baik kalau semuanya bisa mencari alternatif lain menggunakan air yang lainnya. Kalau semuanya terdesak sekali tidak ada air, baru kita tayamum. Ya, berarti harus melihat situasi dan kondisi. Mungkin yang dimaksudkan sungai yang mengalir secara ya gitu. Di Tawangmangu atau ya. di Puncak gitu ya. Iya. Kemudian ada air lagi Bu ini, yaitu ada. Sumber mata air. Yang biasanya kalau semuanya ditemui kita sedang jalan-jalan di hutan. Oh gitu ya. Nah bingung kita mau mencari airnya di mana. Kemudian kita jumpai ada sumberan air. Nah itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Bisa ya. Kemudian juga ada air es atau salju. Biasanya ditemui di air luar es negeri. ini khusus air salju atau es batu yang dicairkan. Yang biasanya hujan salju di luar negeri. Oh berarti air salju gitu ya. Es salju. Bu ini sudah pernah merasakan wudu pakai salju? Dingin masih. Ada rencana keluar negeri Bu ini? Insya Allah. Oh iya, semoga terlaksana ya Bu ya, amin. Dan yang terakhir yaitu air embun. Tetesan embun itu juga bisa digunakan untuk wudu. Embunnya banyak ya Bu? Iya, ini agak menyusahkan juga tetapi insya Allah kalau ada kemudian ada jalannya. Iya, insya Allah ya. Selanjutnya Bu Ainun itu tadi tentang air yang dipakai untuk berwudu ya. Selanjutnya apakah boleh kita itu wudu di kamar mandi ya? Atau kan kalau katanya gitu ya, sepemahaman saya di kamar mandi kan kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang menyebut asma Allah. Padahal ketika berwudu kita harus berdoa sebelumnya ya, sebelum dan sesudah kita harus berdoa. Nah, apakah boleh kita berwudu di kamar mandi? Padahal kita nanti harus mengucapkan doa sebelum dan sesudah. Iya, apakah boleh wudu di kamar mandi? Itu boleh saja Bu ini. Boleh. Tetapi untuk membaca basmalah itu hendaknya tidak diucapkan di lisan, tetapi dibaca di hati. Ya, di batin istilahnya ya. Kalau untuk doa sesudah wudu, kita keluar dulu di pintu kamar mandi, baru kita berdoa di situ. Berarti baca dua doa gitu ya, kalau dari kamar mandi doa keluar dari kamar mandi, kemudian ya sama doa setelah wudu. Nah, seperti itu. Ya. Ternyata mudah ya gitu ya. Iya, mudah sekali. Untuk selanjutnya Bu Ainun. Nah, ketika kita selesai berwudu gitu ya, dalam kondisi sudah suci nih ya. Kemudian kita mau sholat, sambil menunggu waktu sholat gitu ya, kadang-kadang kan kita mau menuju ke tempat sholat itu kadang-kadang kita lewat meja makan gitu ya. Nah terus ada cemilan gitu, ada jus atau apa. Nah ini kita nyemil sedikit atau nyeruput jusnya sedikit, itu batal buatan dia? Ya, untuk makanan dan minuman itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Misal Bu ini sudah wudu kemudian nyemil makanan sedikit sambil minum jus, itu kan tapi masih ada rasa ya di lidah. Agar keraguan-keraguan itu hilang, lebih baik ketika sebelum melaksanakan sholat berkumur terlebih dahulu. Untuk menghilangkan rasa yang ada di lidah kita. Berarti tidak batal. Tidak batal. Nanti hal-hal yang membatalkan akan saya bahas di belakang. Oke, ya berarti teman-teman, sahabat solihah, kalau di rumah sudah wudu, mau makan dan minum dulu boleh ya, jadi tidak membatalkan wudu gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Ainun, kita kan sebagai muslimah ini kan menutup aurat ya, pakai jilbab. Nah, kemudian ketika mau berwudu, terutama di tempat umum nih ya, di masjid sekolah gitu ya, di masjid misalnya kita keluar kota atau di jalan gitu lah, kondisi kita dalam perjalanan, kemudian kita mau berwudu dan di situ mungkin situasinya atau lokasinya tidak terlalu tertutup, padahal kan kita memakai jilbab, pakai hijab gitu ya. Nah, bagaimana
sebagai seorang muslimah kita agar wudunya tetap sempurna. Apakah boleh berwudu itu ketika mengusap kepala itu hanya diusapkan di jilbabnya saja, atau memang harus biar sempurna itu harus melepas semuanya gitu. Berarti butuh tempat yang khusus. Itu nanti masuk pembahasan pada tata cara berwudu dengan benar sesuai dengan syariat Islam Bu ini ya. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai rukunnya. Rukun fardu atau wajibnya wudu itu ada apa saja. Nah, untuk rukunnya yang pertama ini yaitu niat. Yang kedua yaitu membasuh muka, kemudian membasuh telapak tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut. Hampir mirip dengan tata caranya, tapi ini tidak diperinci. Nanti lebih rincinya akan saya sampaikan di bagian tata cara wudunya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau muwalah. Tidak boleh diacak-acak. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak sekolah ya Bu ya. Terkadang wudu itu enggak urut. Habis berkumur kemudian ke rambut baru ke tangan. Nah, seperti itu kan itu tidak boleh. Nah, itu tidak tertib, bukan tidak termasuk rukun wudu. Nah, yang tadi macam-macam rukunnya. Jadi harus diperhatikan untuk anak-anak di rumah, kalau wudu harus tertib, ya, tidak boleh diacak-acak. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, tadi sudah disinggung pertanyaannya, makan dan minum apakah membatalkan? Tadi juga sudah saya jawab. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu itu apa aja akan saya sampaikan. Ya, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yaitu salah satunya misalnya habis BAB atau buang air besar, buang air kecil, terus keluarnya angin ini apa Bu? Kentut ya? Iya, kentut. Ya, kentut. Ini juga batal ya? Batal ya Bu ya ini. Terus yang selanjutnya ada air mani dan sebagainya. Apabila menjumpai salah satu keluarnya itu berarti itu membatalkan wudu. Ketika mau sholat berarti harus wudu lagi. Ya. Terus yang kedua yaitu tidur Bu. Tidur ya? Ya, tidur. Tidur di sini kecuali apabila posisinya masih tetap. Apabila ketika sudah sholat sunnah nunggu muadzinnya iqamah berarti duduk dulu. Nah, ini tidak sengaja ketiduran. Ya. Itu posisinya masih seperti sama semula, itu tidak membatalkan. Tetapi berbeda kalau seumpamanya sampai ngorok-ngorok gitu nggak batal. Nah, itu berbeda lagi. Biasanya kalau sudah ngorok ya Bu, istilah ngorok itu berarti kan sudah terlelap ya? Terlelap, hampir mimpi juga. Nah, itu membatalkan. Terus kalau seumpamanya berbeda posisi, biasanya kalau di tempat saya ibu-ibu ini ya, bahkan ibu-ibu yang sudah sepuh itu ketika sholat tarawih, setelah sholat isya ini kan ada ceramah gitu ya, ada ceramah menunggu sholat tarawih. Biasanya ibu ini kan suka leyeh gitu ya, leyeh gitu, lendetan gitu, kemudian ketiduran. Nah, gitu ketiduran. Jadi ceramah itu mendengarkan ceramah sambil tidur. Lah, ini wudunya batal atau enggak? Pertanyaannya sekarang gue ini apa dengar ngoroknya itu ya ibu-ibu yang ada yang sampai ngorok-ngorok gitu ya. Berarti kalau sampai ngorok atau sampai terlelap itu lebih baik diminta untuk wudu lagi. Agar keraguan-keraguan dalam diri itu terbuang. Gitu. Terus dalam posisi awal tadi duduk seperti ini terus sampai terlelap tidur berbaring, nah itu juga membatalkan gue. Itu juga harus wudu kembali. Terus hal-hal yang membatalkan selanjutnya yaitu hilang akal, seperti gila, pingsan atau mabuk. Ya, mabuk. Berarti juga harus berwudu, bahkan mandi ya kalau misalnya ini ya. Kadang mabuk itu 1-2 jam 3 jam kan tidak langsung jernih ya pikirannya Bu. Malah kemungkinan besok baru bisa mandi ya. Nah, itu jadi orang mabuk sendiri pun tidak boleh mendekati masjid, apalagi kok sholat. Nah, wudu pun nanti akan acak-acakan. Iya. Karena di bawah alam sadar. Iya, di bawah alam sadar. Terus hal yang membatalkan selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan tanpa ada alat penghalang atau kain langsung, ya, otomatis baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Itu membatalkan. Terus yang terakhir yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara langsung, tidak ada penghalang kain seperti ini. Misal Bu Eni sudah wudu,
kemudian dipegang temannya, ya dijawil temannya, itu harus wudu lagi. Namanya ini yang laki-laki maksudnya. Ya laki-laki, karena bukan muhrimnya ini. Ya, Kalau muhrim berarti Kalau tidak membatalkan. misal anaknya atau suaminya, Bapaknya. bapaknya, atau saya punya kakak dan adik, itu nggak apa-apa, itu nggak harus wudu lagi. Seperti Ini itu. teman yang bukan maksudnya begini ya teman-teman, ketika kita sudah berwudu kemudian tersentuh perempuan laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya. Iya. Mungkin berjalan kemudian kesenggol gitu, berarti harus berwudu lagi. Iya, Ya, atau betul. bahkan malah nyenggol gitu ya. Kadang-kadang teman-teman yang laki-laki ini suka iseng gitu, kalau ada yang temannya sudah wudu itu jawil-jawil gitu Iya. ya, jawil-jawil terus biar batal gitu ya. Nah ini berarti memang harus berwudu lagi. Iya. Tetapi kalau ada anak yang di sekolah mungkin melakukan itu, lebih baik ditegur. Karena kemungkinan itu nanti 1-2 hari sampai selanjutnya akan dilakukan secara terus-menerus. Lebih baik Ini ditegur. berarti sesuatu yang tidak baik. Ya, ini juga merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat anak-anak ketika di sekolahan, ketika udah wudu ada anak laki-laki yang mau menjawil kayak gitu, dihindarinya kayak gitu. Paparan selanjutnya Bu Ainun, monggo. Iya, kita masuk di acara yang terpenting ya Bu, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan wudu dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Ya, yang pertama tentunya yaitu niat. Niat dilanjutkan dengan membaca basmalah. Niat membaca basmalah. Kemudian kalau sudah kita bersihkan, Harus diselesaikan karena kan biasanya gini gitu ya, karena kita nggak tahu kotorannya itu menempel di mana saja, lebih bersih aja Bu ini ya. Kemudian jika sudah, kita ambil air wudhu. Nah, untuk mengambil air ini boleh menggunakan tangan satu atau tangan dua Bu. Kalau tangan satu tetap menggunakan tangan kanan, ya itu lebih agungnya seperti itu. Tapi kalau menggunakan tangan dua gini juga nggak apa-apa. Kemudian kalau itu ambil, gunakan untuk berkumur. Nah, ketika berkumur ini usahakan hidung juga menghirup, tapi pelan-pelan saja. Jangan terlalu keras, nanti takutnya akan perih atau tersedak di hidung. Kemudian apabila sudah mengambil hidung di sini, namanya bahasa Arabnya istinsyaq Bu. Istinsyaq. Ya, istinsyaq. Dan mengambil buat berkumur-kumur, buang bagian kiri dan dilakukan 3 kali. Kumur sambil menghirup bagian hidung dilakukan 3 kali, kemudian buang bagian kiri. Kalau sudah berkumur, selanjutnya yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini Batasan muka. ya, Muka di sini, batasan gitu. tumbuhnya rambut, gitu, sampai ya. dengan dagu. Dagu ya. Ya, apabila bapak-bapak atau anak laki-laki yang punya jenggot di Di sela-sela gitu ya, ya. Di sela-sela, dibasuh juga dibasuh, sambil ya. di gini sela-sela. Kemudian kalau sudah, ini juga dilakukan 3 kali juga Bu ini ya. Kumur 3 kali, basuh muka juga 3 kali. Iya. Terus kalau sudah membasuh muka, langkah selanjutnya adalah membasuh kedua tangan. Tangan. Kedua tangan dimulai dari ujung jari sampai batasnya siku. Iya, Ya, batasnya siku dilakukan 3 kali juga. Iya. Boleh dilakukan sini 3 dulu, baru masuk sini 3 dulu. Dari ujung ke bawah atau dari bawah ke ujung? Dari ujung ke bawah, Dari ujung ke ke bawah, atas, oke. gitu ya, 3 Iya. kali. Terus dilanjutkan tangan kiri 3 kali Ini juga. 3 kali. Kalau anak-anak mau selang-seling juga boleh Bu. Sini satu, Kanan, satu, kiri, gitu. kanan, Ya, kiri, itu gitu ya. juga Yang boleh. penting 3 kali. Ya, yang penting jumlahnya 3 kali. Jika sudah, nanti kita langkah selanjutnya adalah mengusap bagian kepala atau rambut. Kepala bagian atas. Iya, bagian atas dimulai dari sini sampai ke tengkuk bagian kepala belakang sini. Kemudian diarahkan lagi tangannya ke arah semula. Kemudian masukkan ujung jari ini di lubang telinga. Lubang Ini telinga. dalam satu langkah gitu ya. Dalam Ya, satu langkah. dilanjutkan dari kepala ambil titik, air, setelah sini lanjutkan belakang ke depan, terus Ya. masukkan ke ujung jari di ke telinga, di dalam lubang telinga, kemudian tarik bagian belakang ke depan Bu, untuk membersihkan kotoran membersihkan yang kotoran ada bagian belakang. ya bagian Iya. belakang kuping. Ini untuk khusus kepala dilakukan hanya 1 kali saja. Oh begitu. Ya, 1 kali. Ya. Karena tuntunannya Rasulullah seperti itu. Ya. Kemudian jika rambut sudah, yaitu kita selanjutnya membasuh
kaki Bu, membasuh 2 kaki. Untuk membasuh kaki ini cukup sampai dengan mata kaki saja, cukup mata kaki saja, nggak usah sampai atas-atas. Kadang-kadang cincin gitu ya sampai Ya ke nanti sini ya, sampai. takutnya malah auratnya kelihatan Oh semua. begitu, iya ya. Berarti yang sahnya itu hanya sampai batas mata kaki. Iya, Gitu ya. itu sudah sahnya. dianggap sah. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau membasuh sampai ke apa namanya, ke betis atau sampai ke apa ini dengkul gitu ya, itu Boleh. nggak masalah ya. Boleh-boleh saja asalkan untuk yang perempuan di ruang tertutup. Iya, Ya jauh yang dari penting pandangan tidak anak terbuka laki-laki auratnya. ya atau orang Gitu ya. laki-laki. Tapi kalau untuk yang laki-laki nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai di atas ini Bu, paha di sini nggak, Oh, jangan, gitu. karena itu sudah termasuk aurat, Aurat, ya. ya. Kalau hanya betis saja nggak apa-apa gitu. Oh, gitu ya. Dan langkah yang terakhir yaitu doa Bu. Doa setelah wudhu. Ya. Ya, yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal thawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma ja'alni minal thawabina. Ya Allah, jadikanlah atau masukkanlah saya kepada golongan orang-orang yang bertaubat. Taubat ya. Waja'alna minal mutatahhirin, dan masukkanlah saya kepada golongan orang-orang yang suci. Nah itu tadi doanya, silakan dihafalkan untuk anak-anak. Ya itu sangat bermanfaat sekali karena tindakan yang dilakukan setelah wudhu itu adalah berdoa. Nah ini tadi adalah doanya. Iya, Gitu. nah gitu ya sahabat solih-solihah. Alangkah baiknya mulai dari sekarang kalian semua mulai kalau seandainya ada yang belum hafal doanya, marilah sekarang mulai dihafalkan, karena tadi seperti yang disampaikan Bu Ainun bahwa doa ini adalah sangat penting gitu ya, dan seperti tuntunan dari Rasulullah. Iya, Nah sekarang Bu Ainun, kaitannya dengan yang tadi Bu Ainun, memakai jilbab. Iya. Nah, bagi seorang muslimah ketika kita mau berwudu mungkin di masjid umum atau di masjid sekolah gitu ya, kadang tidak ada tempat khusus untuk muslimah berwudu. Nah, bagaimana agar wudunya ini tetap sempurna gitu, biar tetap sempurna, terutama ketika membasuh kepala Membasuh tadi ya, rambut, membasuh ya, kepala, kepala. membasuh rambut, biar kita tidak harus membuka aurat gitu ya. Nah, ini bagaimana solusinya, Bu? Ya, ini sering kita lihat pada anak-anak ya Bu, yang Iya. lebih lagi anak perempuan yang kalau wudhu itu hanya sebatas ubun-ubun sini, Iya, dimasukkan di sini cipik-cipik, aja cipik-cipik ya. begitu ya. Kalau enggak nanti cuma di tap-tap gitu di atas jilbab. Ada salah satu sabda Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ia tidak pernah mengusap kepala bagian ujungnya saja, ubun-ubunnya saja, kecuali ketika ia memakai imamah atau surban. Karena kalau pakai imamah itu memang benar-benar dilipet-lipet banget ya Bu Kalau ya. surban itu kan bebet-bebet kain panjang. Itu sangat menyulitkan, jadi Nabi hanya membasuh ubun-ubunnya saja. Tetapi kalau dalam kondisinya kita nggak sedang memakai sorban, terus jilbab pun juga mudah dibuka, itu lebih baik tata cara seperti yang dituntunkan Rasulullah tadi. Terus pertanyaan tadi apa Bu? Bagaimana ketika kesulitan gitu ya, kesulitan seorang muslimah yang memakai jilbab untuk membasuh Iya. bagian kepala. Kita lihat dulu kondisinya Bu, sulitnya dalam artian seperti apa. Kalau sulitnya memang benar-benar ada lilitan ya, lilitan jilbab yang mungkin tidak bisa dibuka, itu tidak apa-apa. Artinya boleh Boleh. membasahi Seperti jilbabnya nabinya, gitu. seperti Oh, sabda Nabi seperti, tadi, seperti hanya yang dicontohkan Nabi tadi. ubun-ubunnya tadi. Tetapi ketika jilbab mudah dibuka, ya jilbab sekarang kan sudah dibuka, terus tempat-tempat sekolahan untuk wudhu perempuan juga sudah tertutup ya Bu ya. Iya. Itu lebih baik dilakukan secara tuntunan Sempurna, ya, sesuai. sempurna seperti tuntunan dari Nabi tadi, dibuka selama itu jauh dari pandangan anak laki-laki. Tapi kemungkinan semua sekolah juga sudah mempunyai ya Bu ya, Iya, mempunyai. insya Allah Terlebih juga lagi sudah di SMP disiapkan, 24 ya Bu ya. Iya, Ada sudah ruangan ada khusus untuk wudhu perempuan. ya, yang juga tertutup ya, Iya. mestinya tertutup begitu. Ya, selanjutnya Bu Ainun masih ada paparan yang ingin disampaikan?
Sudah selesai Bu, ini itu tadi terakhir bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu dengan benar. Oh iya, Ibu ingatkan terlebih dulu bagian ketika berkumur Bu. Iya. Berkumur sama istinsyak tadi atau menghirup dalam hidung tadi, itu lebih baiknya dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya bersama-sama bagaimana? Waktunya mengambil air, kemudian kita pakai untuk masukkan ke mulut sambil menghirup hidungnya sambil menghirup air. Terus dipakai Agak susah ya kayaknya. Iya, agak susah. Tapi mencoba, ya, karena ini tuntunan dari Rasulullah. Terus setelah sudah dihirup, kemudian dipakai kumur baru dibuang. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Memasukkan sama dibuang pun dilakukan secara bersama-sama. Seandainya belum bisa ya berusaha. Iya, berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, berusaha aja. Ya, itu tadi sahabat solih solihah pemaparan tentang tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Kiranya anak-anak bisa mempraktekkan di rumah mulai dari sekarang ya. Kalau ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan, anak-anak bisa mencoba dan terus mencoba, belajar dan terus belajar ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ainun tadi. Untuk terakhir, untuk sebagai closing statement, Bu Ainun, monggo kepada anak-anak di rumah, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan. Monggo, silahkan. Ya, untuk pesan buat anak-anak yang di rumah, kalau seumpamanya di rumah masih wudunya acak-acak, tidak tertib, silahkan sekarang dipahami. Ini tadi ya ilmu yang Ibu sampaikan sedikit ilmu tadi, silahkan diulang-ulang, dipelajari lagi. Kalau berwudu itu harus urut, tidak boleh acak-acakan dan harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau misalnya wudunya 3 kali semua, 2 kali semua, 1 kali semua. Dan yang penting tidak tergesa-gesa. Ya. Terus bagian kepala khususnya tadi hanya 1 saja, seperti itu Bu. Dan kalau seumpamanya mau sholat itu wajib dulu wudu. Karena syarat sah sholat adalah wudhu, kecuali bagi orang-orang yang sakit ya. Boleh bertayamum. Nah, seperti itu Bu Eni. Iya, oke. Terima kasih Ibu Ainun Fitroh atas pemaparan materinya untuk hari ini. Sangat bermanfaat tentunya untuk sahabat solih solihah di rumah ya. Dan semoga materi ini bisa segera dipraktekkan di rumah. Gitu ya. Ya. Demikian untuk materi kita pagi hari ini dalam acara kegiatan pesantren kilat SMP Negeri 24 Surakarta. Dan jangan lupa untuk anak-anak tetap jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan like channelnya SMP Negeri 24 Comment Surakarta. dan share ya. Comment and share. Ya. Demikian segala kekurangannya mohon maaf dari kami. Saya Bu Eni sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon maaf. Kepada Bu Ainun juga mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita dapat melalui Ramadan kali ini dengan memperoleh derajat takwa pada akhirnya. Amin. Ya, dan insya Allah kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.